Terima kasih. Perkenalkan nama saya biasa disebut Adi gitu ya. Kalau nama sih panjang, cukup panjang, Galuh Suryono Cipto Adi gitu ya. Cuman saya singkat GSC Adi. Nah orang biasanya panggil saya dengan Adi aja. Karena kalau Galuh, saya dulu waktu kecil pernah dipanggil Galuh. Setelah waktu ke Bali itu baru tahu kalau Galuh itu ternyata buat orang Bali itu anak perempuan ya. Ada yang tahu? Ya, kalau di Bali itu Galuh itu anak perempuan atau putri lah gitu. Nah, saya bilang, waduh kalau gitu saya mau disebut Adi aja gitu. Saya bukan pengkhotbah tapi maksud saya bukan profesinya sebagai pendeta atau apa, tapi saya bekerja di satu perusahaan tour and travel sebagai direktur di perusahaan itu. Hari ini saya mau sharing aja, jadi bukan khotbah ya, tapi sharing supaya apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kalau kita di dunia marketplace ya, atau di dunia usaha itu kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya seperti apa. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dan keempat. Ini tentang berdoa ya. Saya pernah baca ayat ini dan cukup menjadi teguran buat saya. Ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi nah ini yang cukup waktu itu menegur saya. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kemudian ayat yang keempat, hai kamu orang yang tidak setia. Waduh, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Wow, waktu saya baca ayat ini, saya dulu berpikir kalau saya ini bukan sahabat dunia. Saya ini anak Tuhan, saya ini sahabat Allah, gitu. Tapi kalau saya berdoa, kok kayaknya mentok plafon ya, begitu. Seperti kok doanya tuh nggak bisa tembus sampai ke surga begitu, sehingga banyak hal yang saya doakan nggak saya dapatkan dengan seperti yang saya inginkan. Saya dulu kalau berdoa begini, Tuhan, saya mau kaya raya begitu. Saya mau sukses gitu. Salah nggak dengan itu? Hah? Salah nggak dengan berdoa seperti itu? Saya mau kaya raya, saya mau sukses gitu. Saya berpikir kalau sukses itu kaya raya. Ya kita nggak bahas yang poin ini. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan orang yang ingin cepat kaya. Lanjutannya ada tahu ya ayat itu? Orang yang ingin cepat kaya, dia akan terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang ingin kaya, sama aja. Itu coba cari di Alkitab tuh ada. Orang yang ingin kaya. Ya, tapi kita nggak bahas ini. Ya, yang saya mau bahas adalah saya dulu berpikir bahwa saya udah cukup rohani. Saya bertobat tahun 92. Waktu kelas 2 SMP. Saya sampai jam berapa ya? 9 kurang seperempat. Oke, mudah-mudahan saya nggak lupa diri ya. Tahun 92 saya bertobat SMP kelas 2. Dan sejak itu, wah menurut saya tuh udah cinta Tuhan luar biasa. Menurut saya melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Ya.
Saya ke gereja kalau orang lain seminggu sekali atau 2 kali, ke persekutuan seminggu sekali atau 2 kali atau 3 kali. Saya tuh hampir setiap hari ke gereja. Karena apa? Saking punya pemahaman bahwa ya karena saya mengasihi Tuhan, ya begini caranya. Saya tiap hari saya pulang sekolah, nggak pulang dulu ke gereja. Sampai mama saya tuh saking sayangnya sama saya, pak baju saya, kasih koper, kamu tidur aja di gereja. Waktu itu begitu. Nggak, sebetulnya ada orang-orang yang dipanggil untuk menjadi seperti itu profesinya, tapi waktu itu saya masih SMP ya, jadi ngawur gitu. Menurut saya sekarang, ya. Menurut saya begitu rohani. Tapi setelah saya mulai dewasa, saya mulai ngerti firman Tuhan, ternyata saya itu salah. Berdoanya salah. Kenapa? Saya berdoa itu untuk memuaskan nafsu saya. Untuk kepentingan saya. Untuk apa yang saya mau. Yang kita mau kan begitu kan? Wah Tuhan, saya mau kerjaan saya beres gitu ya kan? Kita doanya kalau dulu saya kalau berdoa selalu begitu. Ya Tuhan, berkatilah saya supaya saya sukses, supaya saya kaya, supaya pekerjaan saya berhasil. Udah nikah berdoanya, Tuhan berkatilah istri saya, lindungilah, jagailah pekerjaan saya, Tuhan lindungi, Tuhan jagai anak saya, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati, kasih hikmat, sekolahnya luar biasa. Salah nggak dengan doa seperti itu? Ya enggak juga sih. Tuhan dengan senang hati. Tapi dari doa ini kita bisa melihat bahwa ujung-ujungnya itu buat saya semua. Supaya saya bisa sukses, supaya saya kerjaan apapun yang saya pegang berhasil dalam nama Yesus, supaya saya semua. Saya berdoanya begitu. Nah akhirnya barusan yang terakhir, saya dulu kalau baca di Matius 6 ayat 5 itu nggak pernah terlalu paham. Barusan kira-kira bulan lalu deh, saya baru mulai ngerti banget ayat ini tentang doa Bapa kami. Ya kita lihat, beda nggak dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kita? Ya Matius 6 mulai ayat 5-10 ya. Saya bacain buat Bapak Ibu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah karena Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Banyak orang menyebut dirinya mengenal Allah, tapi sebetulnya tidak mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Hosea 4 ayat 6 kan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Saya dulu juga berpikir demikian, saya pikir saya cukup mengenal Allah. Setiap hari saya ke gereja, setiap hari saya baca Alkitab. Tapi ternyata enggak terlalu mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kita berdoa, kita bilang, Tuhan kan tahu. Saya butuh nih pekerjaan, saya butuh nih proyek, saya butuh anak saya sehat, saya butuh istri saya sehat, saya butuh sehat. Bahkan sebelum kita berdoa, Tuhan bilang apa? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum
kamu minta kepadanya. Jadi gimana dong harusnya kita berdoa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum kita berdoa, minta apapun kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan tahu nggak apa yang kita butuhkan? Percaya kalau Tuhan tahu apa yang kita butuhkan? Nah, kenapa tiap pagi kita bilang, Tuhan jagain dong pabrik saya, jagain dong kantor saya. Emang Tuhan satpam kita? Betul nggak? Mari kita belajar berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Dia bilang apa? Bapa kami yang di surga. Kita ini adalah anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap hari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Kita kalau berdoa kan sukanya mengklaim Tuhan. Wah, saya anakmu Tuhan, berkatilah saya. Itu hak saya untuk saya sehat, untuk saya kaya, untuk saya berhasil. Ya enggak? Tapi pernah enggak kita bertanya sebagai anak, apa kewajiban saya kepada Tuhan? Kita kan berdoa begitu kan. Bapa kami yang di surga. Bapak kita itu di surga. Allah kita itu di surga. Apakah kita punya perilaku seperti orang yang di surga? Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari punya perilaku seperti orang yang betul-betul menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan? Coba lihat ke kanan kiri. Wajahnya kayak anak Tuhan atau anak siapa? Bilang ke sebelahnya, bilang, kamu anak Tuhan bukan? Dalam Yohanes 8 ayat 42, kita lihat ya. Yohanes 8 ayat 42. Yesus bilang begini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku atau Yesus keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Siapa yang datang malam ini berani mendeklar dirinya bahwa aku anak Allah? Kalau kamu anak Bapa, ini kan Yohanes 8 ayat 42 ya. Dikatakan lagi, sekali lagi, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, mengasihi Yesus. Yakinkah kita mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita? Coba lihat ayat yang lain lagi. Masih bisa ngikutin ya? Kalau kita mengasihi Yesus, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Saya mau kupas bagian doa yang pertama adalah Bapa kami yang di surga. Kita kan bilang kita anak Bapa yang di surga. Ya. Maka kalau kita bilang Allah adalah Bapa kita, maka kita akan mengasihi Yesus. Setuju? Kalau kita bilang kita anak Allah, Allah adalah Bapa kita,
Dalam Yohanes berapa tadi? 8 ayat 42 dikatakan, kalau kita anak Allah, kita akan mengasihi Yesus. Nah, perilakunya apa? Kalau kita mengasihi Yesus, Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan bilang apa? Kamu akan menuruti semua perintahku. Nah ini, apakah kita setiap hari menuruti perintah Tuhan? Yang artinya apa? Gimana kita bisa tahu perintah Tuhan setiap hari? Di mana kita bisa tahu perintah Tuhan itu apa aja sih? Gimana kita bisa tahu? Dari mana? Halo? Dari? Nah, apakah sekarang pertanyaannya saya tanya, siapa di ruangan ini yang setiap hari rajin baca Alkitab? Enggak bolong. 1, terus? 2, terus? 3, ada lagi? Jujur ya, ini direkam loh ini. Ada lagi? 4, ada lagi? Dari segini banyak, cuman 4 yang setiap hari rajin baca Alkitab. Tuhan kan simpel aja kan, kalau saya urutkan tadi ya. Bapa kami yang di surga, kalau kita bilang Allah adalah Bapa kami, maka kita akan mengasihi Yesus. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintah. Nah, perintah yang mana? Firman Tuhan bilang ya, di dalam Mazmur itu kan dikatakan, berbahagialah orang yang setiap hari merenungkan firman siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, kalau kita sendiri nggak pernah baca Alkitab malam hari ini, mari kita bertobat. Baca Alkitab setiap hari. Rajin. Kita kadang ya, kalau kadang tubuh capek, tapi kalau hari ini pulang kerja ya sebagian besar, capek. Tapi kalau tiba-tiba bilang, kamu datang dong nanti 10:30 malam ketemu sama klien, dia mau kasih order bisa untung 200 juta. Berangkat nggak? Berangkat. Kenapa berangkat? Karena ada untung. Ada untungnya 200 juta. Nah, kalau kita baca Alkitab, untungnya berapa? Benar, untungnya banyak. Tapi kok banyak yang nggak baca? Saya sibuk, Pak. Saya capek, Pak. Saya ngantuk, Pak. Malam hari ini. Bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Kita cuman sibuk aja setiap hari, Tuhan berkatilah saya. Pernah nggak kita bilang, Bapa, Engkau mau apa dalam hidupku hari ini? Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku hari ini? Kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. Nah, perintah yang mana? Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Terus yang kedua, ya, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dulu kalau saya baca Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya nggak terlalu paham, tapi hari ini saya yakin firman itu benar.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa? Karena firman Allah ini akan mengubah hidup kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ciri-cirinya apa? Ada 4 ciri. Yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia punya resisten. Katakan sama-sama, resisten. Daya tahan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia orangnya gak gampang menyerah. Saya dulu pikir ya, ada ayat yang mengatakan begini, barang siapa menyangkal aku di hadapan Bapa. Pernah dengar ayat itu enggak? Pernah dengar ayat itu enggak? Aku akan menyangkal dia juga. Saya dulu berpikir ayat ini akan terjadi dalam hidup saya kalau saya ketinggalan dalam pengangkatan. Zaman antikris gitu misalnya. Kita kan sering belajar ya, sering dengar tentang akhir zaman, nanti akan ada pengangkatan ya. Nanti kalau kita ketinggalan, wah kita akan menghadapi aniaya yang demikian hebat. Saya dulu berpikir hal itu akan terjadi cuman saat di akhir zaman. Tetapi ternyata enggak loh. Seringkali kita bilang, saya anak Tuhan, saya percaya Yesus, saya mengasihi dia, saya bilang dia adalah Bapa saya. Are you sure? Apakah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Artinya gimana? Sering enggak saya menyangkal Tuhan lewat kehidupan saya? Sering banget. Contoh, ya. Kalau misalnya kita bilang kita anak Tuhan, kemudian bisnis yang kita jalankan atau pekerjaan yang kita jalankan. Kemarin ada pertanyaan di grup. Dia bilang begini, Pak, gimana dong? Saya sebelum mengenal Yesus, saya ini sudah kerja di pabrik rokok, Pak. Ya. Tapi sekarang saya udah tahu kebenaran bahwa ini pabrik rokok itu merusak, Pak. Bahkan sampai ditulis kan di papan-papan reklame, merokok membunuhmu. Waduh. Tapi saya kerja, Pak, saya dapat uang, Pak, dari sini. Pilih Yesus atau pilih uang? Loh, nggak ada yang berani jawab toh. Kita punya komunitas namanya KBC, Kingdom Business Community, ya, beberapa orang yang terlibat di sana. Ada satu yang dulu sudah anak Tuhan, tapi dia kerjanya kirim cengkeh ke pabrik rokok. Begitu ikut camp, kita ada namanya camp Sukses Jati, kita mulai melihat bahwa ternyata orang yang sukses, orang yang kaya itu bukan orang yang sukses. Begitu dia pulang, dia bilang, saya hari ini bertobat. Saya nggak mau lagi dagang cengkeh, Pak. Oke, terus kapan mau berhenti? Hari ini juga. Loh, malah kita yang kaget. Terus anak istrimu nanti makannya gimana? Saya percaya Tuhan pasti pelihara. Buset, ini orang nekat banget ya. Hari itu dia berubah. Dia cukup stabil ekonominya, dia lumayan. Dia siap miskin. Ya. Dia punya daya tahan. Dia siap miskin. Dia bilang, lebih baik saya enggak kasih makan istri saya, anak saya dengan uang yang bukan dari Tuhan. Waduh. Dan hari ini dia jadi distributor mainan. Hari itu dia stop dagang cengkeh. Sampai hari ini dia beralih dan kami komunitas berusaha support dia, kenalin, cari bisnis yang baru, dia tinggalkan. Berapa banyak pertanyaannya di antara kita setiap hari?
godaan itu datang dalam hidup kita untuk melakukan hal yang melanggar firman. Nanti saya cerita, ya. Atau sekarang aja deh ceritanya. Saya dulu bisnis kayu. Bisnis kayu. Kayunya yang saya beli itu tahun 2000, ya mulai tahun 2000. Kayu jati yang saya beli itu bukan Spanyol lagi Bapak Ibu. Separuh nyolong tahu ya? Bukan kayu dari Spanyol, separuh nyolong. Saya enggak separuh nyolong lagi, tapi full nyol. 100% nyolong kayu saya. Saya kerja, saya pikir saya anak Tuhan, masih bisa doa lagi. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha saya. Itu yang sering kali kita lakukan, betul nggak? Kita lakukan hal yang nggak benar, bukan anak Tuhan. Kita anak Tuhan, tapi lakukan seperti yang dunia lakukan. Saya pikir bisnis saya nggak apa-apa. Nah, saya ketemunya itu ya pokoknya saya sikat aja. Tujuannya apa? Supaya saya bisa kaya. 15 tahun yang lalu saya umur 22. Sekarang 37. Udah nekat banget. Saya bilang, masih muda, bujang, sikat aja lah. Penjara, ya kan? Saya tahu itu nggak benar. Padahal dulu saya tahun 92, tahun 93, mulai tahun 94. Saya udah jadi ketua youth di gereja. Kurang apa tuh firman? Worship leader Pak. Kurang apa tahu tentang firman? Dan saya bilang, ini bisnis sama rohani beda Pak, bisnis boleh. Gak punya daya tahan untuk bilang no. Saya bilang ini begitu menarik. Full nyolong kayunya itu. Sampai saya, karena anak Tuhan ya, di gereja kalau tiap minggu, haleluya, memuji Tuhan, angkat tangan gitu ya. Kasih perpuluhan loh. Hebat kan? Gereja butuh buat bangun, sumbang. Butuh berapa? 100, kasih. Loh, Pak, kerjaan saya nyumbang gereja Pak. Cepet ya, nopet ya, butuh kasih. Cuci. Cuci dosa di gereja. Anda mungkin dengar gini aja jijik, dengar cerita saya. Saya doa setiap hari, setiap minggu 2 kali. Saya Kamis ke gereja, Minggu ke gereja. Ya udah nggak pelayanan lagi sih. Baca Alkitab, baca. Tiap hari, enggak sih. Bolong. Tapi pemahaman saya tentang kebenaran. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saat kita menemukan kebenaran, apakah kita punya daya tahan? Saya baru ngerti loh, ayat di Amsal itu bilang gini, belilah kebenaran dan jangan jual kebenaran. Wow, saya bilang, waktu itu saya nggak punya daya tahan. Tanya lagi sama polisi, sama perhutani yang teman saya dinas kehutanan. Pak, sorry ya Pak, saya tanya. Kita itu sebetulnya bisnisnya benar atau salah Pak? Nyolong atau enggak? Itu sampai polisi sama orang dinas kehutanan sampai bingung jawabnya. Karena mereka backing saya, bantu saya. Sampai saya tanya sama dia, Pak, sorry ya Pak, saya ini orang Kristen. Saya mau tanya Pak. Terus kira-kira mereka jawab apa? Kalau mereka jawab, nyolong bos, ya kan malu-maluin ya toh. Masa polisi bantu orang nyolong? Masa dinas kehutanan bantu orang nyolong? Enggak bos, enggak nyolong kita. Kok bisa enggak nyolong ya? Loh kita kan enggak izin Pak, tebang-tebang aja, pilih pohon tebang aja. Saya tanya sama bos, ini kayu yang kita ambil itu umurnya 80 tahun ke atas. Kita sekarang tahun 2000 bos. Indonesia merdeka tahun 1945. Berarti baru berapa? 55 tahun. Kayu yang kita ambil ini 80 tahun ke atas bos. Jadi negara itu nggak nanam. Yang nanam tuh nenek moyang kita. Waduh. Jadi maksudnya gimana? Nyolong nggak itu? Saya tanya.
Ya enggak, wong nenek moyang kita yang nanam. Benar enggak? Jadi saya nyolong enggak itu? Loh kok pada ketawa, saya tanya aja deh, kalau misalnya Anda bilang enggak nyolong, saya kerjain lagi. Nyolong enggak? Saya enggak izin tuh tebang pohon. Sikat aja. Kerjainnya malam-malam. Nyolong enggak Bapak Ibu? Loh yang nanam nenek moyang kita loh. 80 tahun ke atas, jadi mulai 80 minimal sampai 100 tahun lebih. Jadi gimana? Nyolong nggak? Nyolong. Berdoa nggak saya? Berdoa. Kasih perpuluhan nggak? Bayar Pak. Gereja bangun, bayar. Tuhan bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia. Seringkali kita setiap hari didatengin sama setan bilang, mau nggak? Udahlah, itu kan di gereja. Ini bisnis beda. Pakai berdoa lagi, berkatilah pabrikku ya Tuhan. Waduh, lindungilah, jagailah dari polisi-polisi yang lain. Lucu ya. Oh my God. Tapi puji Tuhan tahun 2005 itu pabrik tiba-tiba ditutup sama polisi, digerebek. Hari itu saya sedih karena kehilangan penghasilan. Tapi dalam hati saya ada kelegaan yang luar biasa. Thank you God, ini jawaban yang saya tunggu. Tapi gue udah kawin sekarang tahun 2004. Gak ada kerjaan Tuhan. Tuhan bilang gini, do you believe in God? Kamu percaya Tuhan gak? Burung di udara, nah ini firman lagi. Dia pelihara, masa Tuhan gak sanggup pelihara kamu? Oke, tapi aku gak ada kerjaan. Saya berdoa dapat ayat di Lazarus tuh. Yang Lazarus mati dibangkitkan dalam waktu di hari yang ketiga atau keempat itu. Oke, berdoa, hari pertama nggak ada apa-apa, hari ketiga nggak ada apa-apa, hari keempat, oh mungkin ini mulai bangkit Lazarus, mungkin kerjaan mulai datang, nggak ada datang tuh. Lewat sebulan, wah mungkin 40 hari Tuhan mau jawab, 40 hari, 40 hari nggak ada tuh kerjaan datang. Lewat 3 bulan saya bilang, Tuhan, ini kalau udah 3 bulan, kalau saya harus tunggu 3 tahun, duit habis. Saya udah kawin. Ini masa saya balikin ke mertua, saya bilang, Pi, sorry gak jadi Pi, gak punya kerjaan. Balikin ke papi aja deh. Masa gitu? Dalam bulan keempat, saya mulai dapat kerjaan lagi, kayu yang 100% resmi. Saya kerja di Kupang. Dan keuntungannya jauh lebih besar dari yang nyolong. Dapat pemulihan, tapi bukan terus gampang, ya sekali lagi bukan terus kayak balik tangan di sana datang langsung ada kayu banyak, enggak. Saya di Kupang 4 bulan, saya keliling, saya survei, kehabisan duit, susah, lewatin proses, bukan kayak sulapan buk gitu, wah besok Tuhan tolong jalan, enggak. Kira-kira baru sekitar bulan kelima, jadi in total dari stop sampai itu kira-kira 9 bulan. Baru mulai saya bisa kirim kayu lagi. Tapi yang saya mau cerita adalah, kalau kita bilang, Allah adalah Bapakku, aku anak Tuhan. Dalam Yohanes kan dikatakan, barang siapa menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini tidak hanya tentang berkat keuangan, tentang terobosan mujizat, tidak hanya itu. Tapi Tuhan memberi kita kuasa untuk kita bertahan. Kita bilang, no. Berani nggak kita bilang itu? Nggak mau. Stop. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan punya daya tahan. Kita punya resisten. Katakan sekali lagi ke sebelahnya, bilang, punya resisten.
Setan itu ya, bukan yang kayak di film-film gitu ya, kuntilanak, pocong ngesot atau apa begitu, bukan. Yang serem tuh bukan begitu. Setan yang paling serem setan apa? Setan cinta akan dunia. Yesus aja didatengin waktu dia puasa 40 hari. Ujungnya ada setan yang datang kan? Pernah baca ayat itu enggak? Apa yang dia tawarin? Kalau kamu mau nyembah aku, ya enggak? Seluruh isi dunia ini kuberikan kepadamu. Yesus jawab apa? Karena dia anak Allah, dia punya kuasa sebagai anak Allah. Dia bilang, firman Tuhan bilang, hanya kepada Allah kita harus menyembah. Berani enggak kita bilang gitu di kerjaan kita? Berani enggak kita bilang gitu di kehidupan kita sehari-hari? Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya daya tahan untuk kita bilang tidak kepada hal yang enggak benar. Yang pertama di resisten, yang kedua kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita punya courage. Katakan courage. Punya tekad, punya kemauan, punya keberanian untuk kita melakukan kebenaran. Jangan cuma di gereja aja keren. Haleluya, Tuhan penolongku. Yes, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita membuktikan bahwa Tuhan adalah penolong kita? Apakah dalam kehidupan sehari-hari ya kita membuktikan lewat kehidupan kita bahwa Tuhan betul-betul Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian? Yang pertama di resisten, yang kedua punya courage, punya keberanian. Yang ketiga, dia punya honesty. Katakan honesty, kejujuran. Apakah kita jujur? Tulus mengasihi Tuhan. Tuhan, hidupku bukan milikku. Tuhan pakai. Jujur sama Tuhan, jadi pengelola yang benar terhadap hidup yang Tuhan percayakan pada kita. Yang keempat, integrity. Katakan sama-sama, integrity. Integritas. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan punya integritas. Saya dari dulu sering cari arti kata integritas. Belakangan baru nyadar, ternyata integritas itu simple. Yaitu do what you say. Lakukan apa yang kamu katakan. Kita bilang, aku anak Tuhan. Apakah setiap hari kita hidup sebagai anak Tuhan? Enggak usah yang begitu-begitu tadi Pak. Baca Alkitab aja loh banyak yang enggak setia. Tapi baca Alkitab tidak cukup. Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa mendengar firman-Ku dan melakukannya. Betul nggak? Banyak dengar firman, tiap minggu kita ke gereja, bahkan tambah hari Jumat di sini dengar firman. Tapi apakah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya kira-kira ini tahun 2015, 2013 akhir ngadepin masalah rumah tangga yang nggak tahu asalnya dari mana. Tapi sekarang udah mulai tahu. Tiba-tiba sama istri saya yang tercinta itu, tiba-tiba kami nggak cocok aja. Yang gila banget, ini gila banget lah. Sampai saya bilang, gua nggak cocok sama lu, mau cerai. Bener-bener mau cerai saya. Kira-kira puncaknya waktu itu bulan Februari 2014. Saya bilang, saya mau cerai. Saya nggak cocok. Kamu punya kehidupan sendiri. Saya bilang gitu. Wah, pokoknya nggak cocok aja. Saya menuntut dia demikian sempurna gitu ya. Terus waktu itu kami di KBC kebetulan ada mentor-mentor yang demikian mengasihi ya. Terus dia kalau saya kan ngomong kan, 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun 11 tahun 12 tahun 13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 18 tahun 19 tahun 20 tahun 21 tahun 22 tahun 23 tahun 24 tahun 25 tahun 26 tahun 27 tahun 28 tahun 29 tahun 30 tahun 31 tahun 32 tahun 33 tahun 34 tahun 35 tahun 36 tahun 37 tahun 38 tahun 39 tahun 40 tahun 41 tahun 42 tahun 43 tahun 44 tahun 45 tahun 46 tahun 47 tahun 48 tahun 49 tahun 50 tahun 51 tahun 52 tahun 53 tahun 54 tahun 55 tahun 56 tahun 57 tahun 58 tahun 59 tahun 60 tahun 61 tahun 62 tahun 63 tahun 64 tahun 65 tahun 66 tahun 67 tahun 68 tahun 69 tahun 70 tahun 71 tahun 72 tahun 73 tahun 74 tahun
Pak, istri saya tuh Pak, wah saya udah siapin mungkin hampir 200 daftar kesalahan dia. Saya bilang, dia nggak begini, dia kan istri, dia harusnya begini, dia begini. Wah, banyak hal. Saya minta banyak hal sama dia. Kira-kira bulan April, saya duduk seharian sama mentor saya. Ini udah anak Tuhan loh. Kurang apa sih ke gereja, layanin di mana-mana. Waduh, memalukan. Saya rasa, saya pakai firman lagi tekan dia. Kamu harus tunduk pada suami. Wah, tambah enek dia, tahu nggak? Saya ajak dia doa, wajahnya wah, enek. Ke gereja, enek banget. Saya minta dia itu, waduh, dengerin lagu-lagu rohani, nggak boleh lagu sampai ekstrimnya begitu. Nggak boleh dengerin lagu-lagu yang nggak rohani pokoknya. Saking rohaninya saya. Saya pikir saya udah benar, saya rohani. Saya kurang rohani apa? Saya nggak ngerokok, saya nggak main perempuan, saya nggak lakukan judi, nggak lakukan hal-hal yang nggak benar lah, yang ekstrim yang nggak benar. Saya sampai kadang kalau cerita sama dia, lu tahu nggak? Tuh suaminya tuh selingkuh. Oke, terus? Istri itu berdoa buat dia. Balik loh. Dan diterima sama istrinya. Lah saya tuh cuman mau ngomong gini, gua itu nggak kayak gitu loh. Udah baik. Kamu kok kayak nggak sayang sih sama aku gitu ya. Kok kayak jahat banget gitu. Wah, tak tekan gitu tambah enek dia. Wah, enek sekali. Sampai satu titik kakak rohani saya bilang begini. Oke, dia udah dengerin saya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6. Saya list hampir 200 tuh kesalahan dia. Saya kalau ketemu istri saya ngomong, kasih tahu dah, gua salah di mana gitu. Wah, sampai nantang begitu Pak, Bu. Saya salah di mana? Saya kerja. Itu laki yang selingkuh itu udah nggak kerja, selingkuh lagi, kurang ajar banget. Istrinya doain balik, diterima. Aduh. Saya nggak selingkuh, saya kerja, saya nggak ngerokok, saya nggak pernah mukul, wah pokoknya semua lakukan hal yang baik. Kayak suami ideal gitu, tapi bisa nggak cinta. Sampai di satu titik malam itu, saya lupa tanggalnya tapi bulan April. Kakak rohani saya cuma bilang gini, firman Tuhan bilang apa? Yang mana? Kan ayatnya begini dulu, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kamu udah jalan belum? Sudah. Saya mengasihi dia, apa yang saya nggak kasih? Saya kerja buat dia. Oke. Kasih itu, terus dibaca lagi kan. Kasih itu apa? Kasih itu tidak cemburu. Tidak menuntut balas. Tidak, pokoknya selalu ngasih, nggak pernah minta apa-apa. Wah, kayak ini yang gue salah nih. Ternyata selama ini saya mengasihi dia dan saya berharap dia balik baik ke saya. Jadi gimana apa yang harus saya lakukan? Kasihi dia tanpa syarat. Seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Kita ini siapa? Kita ini bukan apa-apa. Bahkan mengkhianati dia. Tapi dia mati buat kita. Betul gak? Kasihi. Wah, saya jalan. Saya mengasihi dia tanpa syarat. Enggak disayang enggak apa-apa. Yang penting saya tiap hari belajar ngomong I love you sama dia. Berangkat kerja I love you. Dia enggak peduli tuh. Gila banget ya. 30 April kalau yang itu saya ingat. Saya berlutut saya bilang sorry ya kalau selama ini mungkin saya salah. Saya mau berubah. Saya mau menerima kamu apa adanya. Kalau selama ini saya mau merubah kamu. Tapi sekarang saya nggak mau rubah kamu. Saya mau terima kamu apa adanya. Saya bilang gitu. Tapi kalau di tengah-tengah jalan saya lupa, tolong diingetin. Hari pertama saya berubah. Saya bilang, yuk doa yuk. Waduh. I love you. Nggak peduli. Kira-kira hampir 40 hari. Satu hari saya mau berangkat kerja.
Saya lupa bilang I love you sama dia. Dia bilang, teriak dari dalam, I love you. Wih, kok bisa berubah ya? Tapi saya nggak pernah tuntut lagi dia berubah. Saya memberikan contoh kasih kepada dia tanpa syarat. Saya terima dia apa adanya. Saya sendiri merubah diri saya. Kalau dia itu kakak rohani saya bilang gini, sampai di ujung kalau kamu mengasihi dia dan dia tetap tidak mencintai kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap mengasihi dia. Saya akan tetap mencintai dia. Good, jalan. Waduh, beratnya minta ampun. Saya ambilin dia makan, dia nggak peduli, nggak say thank you, nggak. Terus saya lakukan hal yang baik sampai hari ini. Kira-kira hampir 2 bulan jalan, satu hari kami ketemu pasangan yang lagi bertengkar. Saya ajak istri saya mau. Yang pasangan lagi bertengkar itu bilang begini, kayaknya aku salah kawin kok sama ini, gitu. Oke. Langsung istri saya tuh bisa nyaut begini, kamu tak kasih tahu ya? Enggak ada. Salah kawin itu enggak ada. Dia bilang, saya sampai lihat dia, kamu bener nih ngomong gini. Karena waktu bertengkar, dia tuh tunjuk hidung saya, dia bilang, gua salah kawin sama lo, dia bilang. Sekarang, setelah 2 bulan itu, saya melakukan mengasihi dia, tulus, enggak berubah dia, saya yang berubah. Saya lakukan firman. Saya mengorbankan diri saya. Dia ketemu orang bilang, enggak ada salah kawin, enggak ada. Pulang saya peluk dia, saya, thank you ya. Iya, memang kamu udah berubah kok. Waduh. Jadi yang dirubah bukan orang lain, tapi diri kita. Kalau dia jadi baik, itu bonus. Kalau dia nggak jadi baik, ya udah. Tugas kita di hadapan Tuhan, yaitu mengasihi dia. Tugas kita sebagai ayah, atau suami, atau orang tua, mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, tanpa syarat. Kalau anak kita balik mengasihi kita, itu bonus. Kalau dia kurang ajar, ya kita doain aja. Kalau istri kita kasih dengan tulus, dia nggak sayang kita doain aja. Itu bonus kalau dia mengasihi kita. Yang penting adalah kita melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Waktu itu ya, mentor saya bilang ini, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pipi saya udah habis Pak, malu saya, gitu ya. Pokoknya udah jalan aja, kamu sama orang lain bisa ngampuni, ini istri. Waduh, ya saya berubah. Lakukan firman, dan keluarga dimenangkan. Saya pikir, kami nikah tahun 2004, saya pikir nggak bisa lewatin 10 tahun, tahun 2014. Tapi puji Tuhan, ya, bulan 7 udah balik normal, semua udah baik. Semua yang dulu kami bertengkar, dia bisa merubah sendiri tanpa saya suruh. Saya bilang, kenapa ya kok dulu pakai bertengkar, saya rubah dia, saya atur dia, Nah, saya lakukan firman. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, apakah kita melakukan firman Tuhan? Baik di pekerjaan kita, maupun di rumah tangga kita, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan kan bilang, jadilah saksiku. Di mana? Yudea. Terus? Yerusalem. Kemudian? Samaria. Kemudian di ujung bumi. Apakah orang yang dekat dengan kita melihat Yesus ada dalam kehidupan kita, melihat Bapa lewat kehidupan kita? Kayak Yesus tadi lo ngomong, aku ini datang dari Bapa, aku melakukan apa yang Bapa suruh. Tidak ada satupun yang aku lakukan yang tidak dari Bapa. Nah itu loh anak Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan. Amin? Setuju?
Ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ciri-cirinya apa? Orang punya resisten, dia punya daya tahan. Satu lagi cerita tentang kerjaan saya. Saya dulu juga kalau bisnis suka nyuapin orang, yang artinya nyogok. Tapi begitu saya tahu kebenaran, saya bilang, saya stop suap. Saya nggak mau nyuap. Saya panggil tim di kantor, saya bilang, mulai hari ini perusahaan ini milik Allah. Milik Tuhan, ada yang Muslim, ada yang Kristen, saya bilang, milik Allah, milik Tuhan. Terus Pak, stop, nggak boleh suap lagi. Nanti omset turun. Do you believe in God? Kita kan nyanyi kan, Allah El Shaddai. Do you believe in God? Terus satu hari dites, ada orang mau beli banyak sekali, kira-kira sekali pembelian waktu itu 80 juta. Orang pembeliannya tanya, saya dapat apa? Dia bilang, bentar ya Pak, saya tanya bos saya dulu. Salesnya balik ke kantor, Pak, ini ada yang mau beli langsung 80 juta, kita mau kasih bonus apa ke dia? Saya tanya balik ke dia, kemarin saya bilang apa? Bisnis milik Allah Pak, dia Muslim. Oke, kalau milik Allah boleh nggak? Ya nggak boleh Pak, tapi ini 80 juta. Kalau nggak dikasih lepas. Ya udah, kita doa ya. Kamu kan Muslim, kamu doa dulu pakai Muslim. Saya nanti dalam nama Yesus, saya bilang. Kami berdoa. Ya Allah, bla 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 bla. Amin. Oke, saya dalam nama Yesus. Amin. Terus Pak, saya jawab apa? Ya nggak ada. Nggak ada suap, nggak ada kasih apa-apa ke dia. Bapak siap ya, omsetnya hilang. Siap, lebih baik anak cucu saya, kantor ini dapat duit yang bersih daripada kita dapat duit dengan cara yang melanggar firman Tuhan. Nggak ada orang tahu, yang tahu antara kita sama dia, tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Kita punya daya tahan nggak untuk berkata tidak? Kirim salesnya berangkat, begitu pulang langsung dia, lupa Bapak tadi sih, saya kan udah bilang, malah diajak doa, dia bilang itu. Terus gimana, dapat nggak? Alhamdulillah Pak, dapat 80 jutanya. Wah tuh, Tuhan bela nggak? Bela. Tinggal kita berani nggak? Terus kamu ngomong apa ke dia? Ya ngomong Pak, kalau nggak kasih apa-apa. Alhamdulillah ya Pak, tetap beli, ternyata Allah itu ada. Lu kok baru tahu? Kurang ajar banget ya. Kita percaya nggak sama Tuhan? Dia itu Allah yang baik luar biasa. Dia yang menerbitkan matahari, bahkan buat orang yang jahat sekalipun setiap hari. Betul nggak? Buat orang yang membunuh sekalipun, Tuhan kasih matahari setiap hari. Masa kita yang anak-anak Tuhan nggak berani melakukan kebenaran, cuman gara-gara kita takut miskin. Kita takut ditinggalin sama teman, lu ekstrim, sok suci lu. Saya pernah didatengin satu orang, dia bilang juga begitu. Pak, tolong dong, sekarang Bapak kan tiket kan bisa print, asal print kan. Tolong dong buatin print tiket, invoice palsu, tiap bulan 60-80 juta, saya kasih Anda 40%. Enggak pakai model, cuman print-print begitu aja. Saya bilang, sorry Pak, Bapak salah tempat. Wah dia gebrak meja, dia marah. Wah sok suci lo. Keluar, biar aja. Kehilangan order, biar aja. Kehilangan temen, biar aja. Buat apa kita kumpul atau masuk ke dalam dunia? Tadi kan ayat pertama kita udah baca kan, yang awal-awal. Persahabatan dengan dunia. Permusuhan dengan, nah Anda mau jadi sahabat siapa? Ya enggak? Berani enggak? Satu lagi cerita, ya mudah-mudahan keburu. Tentang praktek firman Tuhan. Saya dulu tahun 2005 ya. Kira-kira sampai 2011 saya ada ekspor walet. Sarang burung walet. Anda pernah tahu sarang burung walet? Kalau nggak tahu nanti Google aja ya. Walet di Hong Kong waktu itu cukup mahal, sekarang lumayan mahal, tapi beda sama 10 tahun yang lalu. Waktu itu bahan mentah aja kira-kira mulai
9 juta sampai 16 juta ada. Ya, yang jelek banget kualitasnya 9 juta, yang mulai naik sampai 11, 12 sampai 16 juta. Nah, di tengah-tengah itu saya menemukan cara bagaimana merubah sarang burung walet yang putih menjadi merah. Saya ubah menjadi merah. Orang Cina kan suka tuh merah gitu ya. Mereka bilang ciakpo, tahu ciakpo? Minum obat lah, minum jamu supaya sehat gitu ya. Saya bilang, lu minum aja tuh sarang burung merah, gue racun. Saya ubah, memang nggak terlalu parah, agak food grade, tapi sebetulnya asam nitratnya tuh cukup tinggi. Jadi kalau yang dibolehkan itu kandungan nitratnya itu sekitar 60, let's say begitu. Punya saya itu 800. Sebetulnya di dalam sarang burung yang saya olah itu banyak racunnya. Tapi orang Cina seneng banget. Waduh ini merah, ini gizinya luar biasa. Ya, saya ketawa-ketawa aja. Bahkan yang saya beli itu bahan baku yang kualitasnya paling rendah. Saya olah jadi merah, kalau ada flek, ada burung kan nggak kelihatan. Kotor-kotor dikit nggak kelihatan. Betul nggak? Ini kan barang saya nggak nyolong kan. Saya beli dari petani yang kualitasnya rendah. Saya ubah menjadi seolah-olah berkualitas tinggi, penuh dengan keajaiban, obat gitu ya. Sampai di Hongkong satu hari saya ke sana ketemu pembeli. Sebelum berangkat, ini sarang burung yang merah yang beracun itu tadi, kita doain loh. Suami istri, saya dan istri saya. Dalam nama Yesus diberkati, laku mahal dalam nama Yesus. Waduh. Bener nggak? Saya berpikir bener. Saya berpikir kalau saya nanti dapat duit saya bisa sumbang gereja, kasih perpuluhan, tapi cara saya nggak bener. Sampai di Hongkong saya ke sana. Wah, lihat sarang burung merah banyak, dia seneng, dia bilang, yuk dimakan. Kalau kamu bilang ini sehat, kamu harusnya berani makan dong. Waduh, mati dah gue. Masak, udah masak aja. Saya tahu itu, waduh itu gak karu-karuan lah barang. Apa yang saya lakukan? Doa. Dalam nama Yesus. Supaya saya gak apa-apa Tuhan makan ini gitu. Saya lakukan itu. Benar nggak bisnis saya? Anak Tuhan nggak kayak gitu? Loh saya ke gereja loh. Saya ajarin istri saya baca Alkitab setiap hari. Saya nggak perbolehkan dia dengar lagu-lagu yang selain rohani. Anak Tuhan nggak? Loh, anak Tuhan nggak? Tapi kalau kelakuan saya begitu, anak Tuhan nggak? Nah sering kita begitu. Ya enggak? Cuman gara-gara supaya apa? Kalau kita berdoa, kita bilang, Bapa kami yang di surga. Ingat gak sih kita kalau kita ini anak Tuhan? Mungkin Tuhan bilang di atas, lo bikin malu aja. Dengan kelakuan kamu yang kayak gitu. Tapi Tuhan tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Dia nggak pukul kita, dia tunggu kita pulang. Anak yang kurang ajar itu dia datang ke bapaknya. Kasih saya bagian warisan saya. Wah, klaim kan? Tuhan, saya klaim janjimu. Wah, ini anak kurang ajar nih. Berkati saya, untuk apa? Untuk dia kesenangan dia. Kalau nggak dikasih, marah-marah. Aku udah kerajin ke gereja, Tuhan udah bayar perpuluhan, kenapa aku nggak diberkati? Salah doanya. Yang mau diminta itu untuk memuaskan hawa nafsu. Akhirnya anak yang bungsu itu hilang nggak? Hilang. Habis nggak hartanya? Habis. Tapi Tuhan mengasihi dia enggak? Dia tunggu.
Hari ini juga Tuhan tunggu kita. Kalau kita bilang, Bapa kami yang di surga. Benar nggak kita jadi anak-anak Tuhan? Kita sering sekali ya minta pemimpin yang jujur. Tuhan berkati pemerintahan supaya presiden jujur. Presiden takut akan Tuhan. Apakah kita jujur setiap hari? Apakah kita takut akan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah dunia melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita? Ada Bapa yang bekerja lewat kehidupan kita. Kita kalau lagi ditilang, sogok aja udah nggak kelamaan. Apakah kita anak Tuhan kayak gitu? Ya enggak? Sehari-hari aja. Nggak usah yang nanti dah antikristus menyangkal Tuhan, penganiayaan yang hebat. Alah, yang ecek-ecek itu loh setiap hari datang, kita nggak tahan terhadap dunia ini. Tapi malam hari ini ada kabar yang baik. Bapa menunggu kita pulang. Mari kita arahkan hati kita balik kepada Tuhan. Dialah Bapa kita. Mari kita jadi anak-anak, bukan anak-anak gampang, tapi ahli waris yang betul-betul layak diberi warisan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup yang benar, hidup yang dipertahankan benar. Kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apakah kita menguduskan Tuhan dalam pekerjaan kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam tindakan kita sehari-hari? Makanya kenapa Tuhan tuh, saya baru belakangan ngerti banyak hal ya. Kenapa sih Tuhan kok kejam banget ya? Itu ayat kan ada begini. Kalau orang ngelihat perempuan aja dan dia udah mengingini, itu udah berbuat dosa. Wow, saya bilang kok standarnya tinggi banget sih? Karena apa? Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita udah bilang, waduh ini cewek cantik banget, waduh kalau dia dibuka bajunya semua. Sebetulnya kan awalnya dari sini, betul nggak? Kalau sampai terjadi hal yang nggak benar, itu cuma side effect atau akibat yang awalnya dari mana? Kenapa orang sampai bunuh? Awalnya dari benci, sakit hati, pahit hatinya. Kenapa sampai orang maki orang? Itu kan cuma apa yang nampak di luar. Makanya Tuhan bilang sama Samuel waktu dia urapin Daud, bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang aku lihat tuh hati. Apa yang gak dilihat oleh manusia tuh hati. Mari malam hari ini kita tune lagi, kita cek lagi hati kita balikin. Kalau kita bilang ngaku bahwa Allah adalah Bapa kita yang di surga, Bapa kami yang di surga, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita punya kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Amin. Mengkuduskan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kerajaanku ya Tuhan, tapi kerajaanmu. Datanglah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Mari kita bangun kerajaan Tuhan. Datangkan hadirat Tuhan dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dimanapun kita berada. Orang bilang lu gila, gak apa-apa. Gila tapi benar. Saya barusan, ini pendek sekali cerita tentang pajak. Begitu saya mendeklar tentang hidup benar, saya ingin membayar pajak dengan benar. Saya udah ngomong sama konsultan, saya mau bayar pajak benar. Atur ya, supaya misalnya butuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gak apa-apa. Yang penting hatinya udah benar. Proses pembetulannya butuh waktu. Gak bisa itu langsung bilang, Pak saya udah 20 tahun gak bayar pajak langsung tuh. Gawat, betul gak? Butuh waktu untuk benerin pajak. Tiba-tiba bulan lalu kami disuratin dari kantor pajak, dia bisa tahu
kita omsetnya setahun berapa? Dia bilang, Pak, kok omset Bapak 300 miliar per tahun, tapi kok yang dilaporkan nggak sampai 5 miliar, Pak. Kaki saya lemes kayak nggak ada kekuatan, mati dah gue. Konsultan saya bilang begini, cuman ada 2 jalan. Yang satu kamu hadepin sendiri tanpa saya. Ini konsultan kurang ajar bener nih. Dia yang bikin, sekarang dia nggak mau bantuin saya. Yang kedua, Pak Adi lari aja. Buset, saya suruh lari. Saya bilang enggak lah. Saya tanya ke beberapa orang gimana ngadepin ini, jelasin ini. Saya datang hari Senin kemarin. Saya jelasin ke kantor pajak. Saya bilang, Pak begini Pak, begini. Dan dia happy banget. Langsung hari Selasa saya pagi dikirimin surat, diundang di kantor pajak untuk jadi salah satu narasumber untuk bagaimana menjadi pribadi yang benar. Mau bayar pajak tuh benar, walaupun butuh waktu. Tapi dia seneng karena punya niat hati. Saya bilang, Pak lu gak usah khawatir, semua partner saya akan suruh bayar pajak yang benar. Semua komunitas saya ada di KBC itu di Jawa Timur ada 1.800 alumni, bila perlu saya panggil Bapak edukasi mereka supaya kita bisa bayar pajak benar. Ada orang-orang yang bilang, loh nanti pajak dikorupsi, itu urusan dia. Tapi Tuhan bilang apa? Bayarlah pajak kepada Kaisar. Tugas kita bayar pajak. Saya lakukan pembetulan, ini sekarang dalam proses, tapi yang saya senang adalah niat untuk melakukan itu benar. Dia lihat. Langsung dipanggil hari Selasa kemarin kita ada seminar bareng profesor-profesor, wah yang hebat-hebat. Keren banget, saya bilang. Cuman karena niat mau hidup benar Pak. Nah, bangsa ini butuh anak-anak Tuhan yang punya keberanian. Saya heran ya, itu di Palembang atau di Sumatera, asap begitu tebal, ada pengusaha, itu ternyata kebakaran itu karena ada pengusaha yang bakar itu. Supaya apa? Rumput-rumput tuh gampang cabutnya. Atau pohon-pohon yang dia nggak perluin tuh gampang cabutnya. Ada orang-orang yang bisnis nggak pakai mikirin banyak orang. Yang penting dia dapat cuan, dia dapat duit, dia mau merusak generasi yang berikutnya dia nggak peduli. Bayangin kalau anak kita di sana masih bayi atau anak kecil, bayangkan perbuatan kita yang cuman mau cari untung untuk membuat kita kaya. Hari ini mari kita bertobat. Mari kita arahkan hati kita, sekali lagi saya sampaikan. Kalau kita bilang, Bapa kita di surga, jangan bikin malu. Coba kalau semua yang di sini ada yang punya anak, terus anak kita jadi penjahat, jadi malu nggak? Tanpa kita sadarin, setiap hari kita mungkin bikin malu. Katanya anak Tuhan, tapi kok gitu sih? Saat kita ngomong gak ada kuasa. Betul gak? Ah, lu sama aku sama bro. Sama busuknya. Sama gak bayar pajaknya. Sama nyolongnya, kualitas barangnya. Sama kalau utang gak bayar. Sama. Tapi beranikah kita malam hari ini berdiri di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan, anakmu yang hilang malam ini kembali. Mau pulang, mau balik. Bapa di surga, itulah Bapa kita. Amin. Kita tegakkan kerajaan Tuhan. Supaya apa? Dunia ini boleh diubahkan. Kalau kita berubah, menangin jiwa gampang gak? Gampang. Kenapa kita nggak ada power? Kebanyakan ngomong. Prakteknya itu loh, firman Tuhan itu loh. Ya. Mudah-mudahan sharing saya yang sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan.